Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menjumpai lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kekuatan kasih karunia Tuhan akan memberkati, akan menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Tetaplah semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin melepaskan kebenaran firman Tuhan. Siapapun saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya menjamah hidupmu dan kita tetap kokoh untuk mengiring akan Tuhan sampai benar-benar gini, Tuhan menjemput kita. Amin. Haleluya. Sebab gini Bapak Ibu, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang kita lihat hari-hari ini bahwa anak-anak Tuhan sudah mulai undur daripada Tuhan. Hatinya mulai tawar, tidak mempercayai lagi Tuhan, tidak mempercayai lagi akan kebenaran firman Tuhan. Sebab gini, realita itu tidak sejalan dengan apa kata firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Sebab begini, kenapa mereka tawar hati, mereka mulai sudah undur daripada Tuhan, tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sebab begini, realita tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, siapapun kita, manusia, orang percaya, pendeta sekalipun, anak-anak Tuhan, saya katakan begini, kalau kita datang dengan segudang kebutuhan, kita datang kepada Tuhan dengan membawa kebutuhan kita, apapun kebutuhan itu, pengennya kita pada hari itu juga ada jawaban. Betul apa tidak? Saya ulangi sekali lagi, seringkali kalau kita datang kepada Tuhan dengan membawa permasalahan kita, kebutuhan kita, pada saat itu juga inginnya kita semuanya adalah segera ada jawaban. Nah, siapapun itu, dan saya berdoa, puji Tuhan kalau itu cepat segera datang untuk kebutuhanmu dapat terpenuhi. Tetapi realita tidak sejalan. Kalau saudara mungkin kebutuhan saudara, pergumulan saudara mungkin dalam hal keuangan, pengennya pada itu juga, hari itu juga uang datang. Atau mungkin saudara bergumul tentang yang namanya pekerjaan, atau mungkin rumah tangga, atau mungkin gini, kebutuhan saudara yang namanya kesembuhan. Dengan kata lain saudara mengalami yang namanya sakit. Ada banyak kita mengalami pergumulan hidup. Doa-doa kita sampai yang namanya sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Pada akhirnya gini, memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, memutuskan untuk gini, untuk tidak percaya lagi akan kebenaran firman Tuhan. Padahal di masa-masa yang lalu, dia melihat sendiri, dia merasakan sendiri akan pertolongan Tuhan. Tetapi waktu desakan datang dalam kehidupannya, kebutuhan datang dalam kehidupannya dan itu tidak kunjung-kunjung datang, maka sudah mulai kecewa, tawar hati, dan meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini banyak terjadi. Saya berdoa kepada kita semuanya, tetaplah semangat, amin. Tetaplah mempercayai Tuhan. Apapun kondisi keadaanmu hari-hari ini, di titik terendah sekalipun, tetaplah percayakan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa gini, Tuhan pegang kendali atas semua seluruh kehidupan kita. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, bahwa gini, rambut di kepala kita jatuh tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu begini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, semua adalah seizin daripada Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Semakin mengakarlah kebenaran firman Tuhan, semakin mengakar di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sebab begini, Corona Academy ini, kalau boleh saya katakan demikian, ini adalah sebuah tampian, ujian buat kehidupan kita. Apa yang saudara bangun di masa lalu tentang kehidupan ini, menabur, ibadah, apapun yang saudara lakukan dalam kehidupan ini, diuji di masa-masa sekarang ini. Lewat apa?
Corona Academy. Motivasi akan teruji hari-hari ini. Tampian buat kehidupan kita. Benar ndak apa yang kita bangun hari-hari ini akarnya kuat. Pondasinya kuat. Kalau tidak, Bapak Ibu, pertempuran ke depan tidak akan semakin baik. Oleh sebab itu, hanya pondasi yang benarlah. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan yang menancap kuat. Mereka akan tetap tegap berdiri untuk menghadapi situasi terburuk sekalipun. Haleluya. Sekali lagi, hanya firman Tuhan yang dapat menopang atas kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-3 mulai, nanti saudara membaca keseluruhan daripada kisah ini. Yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-3 mulai, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lompat-lompat membaca kisah ini, perikop di atas, yaitu Lazarus dibangkitkan. Kita melihat di ayat yang ke-3, dikatakan begini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, kalau ada sebuah desakan, apalagi gini, yang mendesak kehidupan kita adalah gini, orang yang kita kasihi sakit, atau mungkin ibu saudara, orang tua saudara, atau mungkin suami saudara, istri saudara, atau mungkin anak-anak saudara yang kita kasihi. Waktu yang namanya gini, sakit, yang seharusnya gini, kita harus segera beranjak dari mungkin tempat tidur kita, atau mungkin dari kursi kita, atau mungkin dari rumah kita untuk segera menolong. Betul Bapak Ibu? Sebab gini, orang yang kita kasih itu sakit, perlu yang namanya pertolongan dari kita. Nah, seharusnya demikian. Tetapi tahukah saudara, di ayat yang keempat dikatakan begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang ke-6 dikatakan gini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ada sebuah kesengajaan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi, ada sebuah kesengajaan. Seharusnya Yesus mendengar Lazarus yang dikasihi, seharusnya berdiri, segera datang mendoakan dan segera untuk menyembuhkan. Tetapi di ayat yang ke-6 berkata berbeda. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di titik ini seringkali kita berasumsi salah tentang Tuhan. Seringkali kita berpikiran salah dengan kebenaran firman Tuhan. Benar enggak Tuhan mengasihi kita? Benar enggak Tuhan itu penyembuh? Benar enggak Tuhan itu ada? Sebab dikatakan ada kesengajaan yang Tuhan lakukan. Sekali lagi, di titik ini seringkali orang-orang percaya mulai kecewa, mempertanyakan Tuhan, berasumsi salah tentang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin gini, ketika Yesus melakukan tanda kutip kesengajaan, saya yakin gini, ada sebuah tujuan. Amin Bapak Ibu. Nah ternyata begini, ini jawaban dalam kisah ini Bapak Ibu. Kita membaca di ayat yang ke-15 dan kita nanti akan sambung di ayat yang ke-40 dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Nanti kita korelasikan di ayat yang ke-40. Dikatakan gini ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saya ulangi sekali lagi. Supaya kamu dapat belajar percaya. Kita melihat ayat yang ke-40. Dikatakan begini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah selanjutnya, ketika ada kesengajaan yang Tuhan lakukan dari pihak Yesus, bahwa dia sengaja tinggal untuk 2 hari lagi, dan kalau saudara nanti membaca kisah ini, bahwa Lazarus meninggal, 4 hari kemudian dia meninggal. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa gini, untuk Tuhan buat mujizat sangatlah gampang. Kalau saudara membaca nanti ayat selanjutnya, bahwa Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, itu dibangkitkan dari kematian dia. Sekali lagi, untuk Tuhan buat mujizat sangatlah gampang. Sebab dia Tuhan, dia bisa melakukan apa saja. Sekali lagi, untuk Tuhan buat mujizat atas kehidupan kita sangatlah gampang. Nah, yang tidak gampang adalah gini, mempercayai dia. Amin Bapak Ibu, percaya sepenuhnya kepada dia. Nah, ternyata gini, ada sebuah tujuan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kenapa sepertinya ada kesengajaan? Sepertinya gini, doaku kok tidak dijawab sama Tuhan, pergumulanku kok sepertinya mentok sampai di plafon. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, saya sudah berdoa dan berpuasa, kok sepertinya tidak ada jawaban. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan punya tujuan. Nah, tujuannya ternyata gini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-15 dikatakan gini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita sepertinya ada penundaan dari pihak Tuhan. Ternyata gini, pembelajaran yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti secara baik dan harus mengakar di dalam kehidupan kita adalah gini, belajar percaya kepada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sudah saya katakan kepada kita semuanya, bahwa iman, kepercayaan itu tidak jatuh dari langit. Sebab kebenaran firman Tuhan berkata bahwa gini, iman itu bisa tumbuh, bisa timbul waktu kita gini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saudara, kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara tidak pernah yang namanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak pernah membaca, tidak pernah merenungkan, tidak pernah beribadah, tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Pada akhirnya begini, ketika tekanan datang, desakan dalam kehidupanmu datang, kebutuhan yang mendesak dalam kehidupanmu datang, dan itu tidak segera terjawab oleh Tuhan, pada akhirnya gini, kita berasumsi yang liar tentang Tuhan. Kita akan berasumsi salah tentang Tuhan. Kita tidak mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya gini, kita meninggalkan Tuhan. Padahal di masa-masa yang lalu, Tuhan pernah menolong hidup kita. Tetapi karena gini, sebuah desakan yang datang dalam kehidupan kita, sehingga kita memutuskan untuk kita meninggalkan Tuhan. Padahal gini, ada sebuah tujuan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Belajar percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kata yang dipakai di sini adalah gini. Percaya kepada Tuhan yaitu gini, pisteo. Pisteo itu mengandung arti begini Bapak Ibu, bahwa belajar total mempercayai Tuhan. Atau mungkin kalau saya bisa sederhanakan daripada arti kata pisteo kayak gini. Ketika kebutuhanmu tidak terjawab, ketika mungkin gini, sakit penyakitmu tidak disembuhkan, ketika kebutuhanmu belum terpenuhi, itu gini, tidak mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan bahasa saya kayak gini, tidak ngefek pengiringan kita terhadap Tuhan. Kita tetap mempercayai Tuhan. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong kepada dia tetap mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan punya kendali. Sekalipun Tuhan tidak menolong. Nah, pengertian daripada pisteo itu adalah begitu Bapak Ibu. Sekalipun
Tuhan tidak menjawab pergumulanku, aku tetap mempercayai Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu. Sekali lagi, mempercayai Tuhan tidaklah mudah. Untuk Tuhan buat mujizat sangatlah gampang. Lazarus 4 hari sudah berbau busuk, bisa dibangkitkan dari kematian. Sekali lagi, sangatlah gampang Tuhan buat mujizat. Yang tidak gampang adalah gini, mempercayai Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya Bapak Ibu, bahwa gini, mari bangun manusia roh kita. Bangun yang dari dalam. Saya yakin gini, waktu dari dalam kuat untuk menghadapi realita keadaan yang nyata, yang real hari-hari ini. Percayalah, saudara akan kuat untuk menghadapi ini. Sebab gini, dari dalam sudah kuat, akarnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat. Kalau akar dari dalam manusia rohmu kuat Bapak Ibu, saya yakin dan percaya menghadapi situasi yang menekan kehidupanmu hari-hari ini, saudara akan kuat. Sebab begini Bapak Ibu, apalagi yang terjadi hari-hari ini, PPKM diperpanjang terus. Ya, tekanan semakin kuat hari-hari ini. Dan hanya kebenaran firman Tuhanlah yang membuat engkau akan bertahan untuk menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, mari bangun mesbah. Bangun yang namanya kepercayaan tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seharusnya di masa stay home hari-hari ini, kumpulkan keluarga. Berdoa bersama-sama. Banyak dengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, itu sangat membangun sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, bangun dari dalam. Ketika rohmu kuat, akarmu kuat, tekanan apapun yang datang dari luar, percayalah, saudara akan kuat. Nah, kenapa orang tidak kuat untuk menghadapi hari-hari ini? Sakit penyakit, intimidasi datang, pergumulan tentang ekonomi, rumah tangga tidak kunjung-kunjung datang. Karena kenapa? Ya ini, manusia rohnya tidak kuat. Dari dalam tidak kuat. Nah, saudara kalau ingin kuat, akar pondasimu kuat, yaitu apa gini? Membangun kepercayaan lewat gini. Merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bangun itu Bapak Ibu. Sebab tidak ada kekuatan yang lain hari-hari ini. Percayalah, kekuatanmu terbatas, pikiranmu terbatas, keuangan, kekayaanmu terbatas. Engkau butuh kebenaran firman Tuhan. Engkau butuh Tuhan hari-hari ini. Oleh karena itu, desakan ini, desakan lewat pandemi hari-hari ini, membuat seharusnya kita gini, berlari untuk gini, tersungkur di bawah kaki Tuhan untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sekali lagi, sepenuhnya. Percayalah, hari-hari ini kalau tidak ada unsur Tuhan dalam kehidupan kita, semua akan lewat Bapak Ibu. Percayalah, hanya Tuhanlah yang bisa melakukan untuk saudara bisa kuat hari-hari ini. Oleh karena itu, ada sebuah tujuan yang Tuhan ingin kerjakan atas kehidupan kita lewat keadaan hari-hari ini, yaitu apa? Mempercayai Tuhan. Untuk Tuhan bisa memberhentikan corona ini, untuk Tuhan memberhentikan yang namanya pandemik hari-hari ini sangatlah gampang. Sebab Dia Tuhan. Sebab Dia berdaulat atas seluruh muka bumi ini. Dia yang mempunyai segala-galanya. Gampang untuk melakukan. Tetapi gini, yang tidak gampang, mempercayai Tuhan. Sekali lagi, kepercayaan tidak jatuh dari langit. Anda butuh membangun itu tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya lepaskan, yang saya bagikan kepada kita semuanya. Saya berdoa buat kita semuanya, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Pengiringan kita terhadap Tuhan kiranya semakin kokoh hari-hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang kepada Tuhan, meminta kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berkata bahwa kami terbatas di dalam semua sisi kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Tuhan, kiranya kekuatan kasih karunia-Mu menjamah kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan kiranya terus terngiang-ngiang, terus berbicara kuat atas kehidupan kami hari-hari ini. Sebab kami tahu bahwa
Dalam sisi kehidupan kami, kami terbatas dalam segala hal. Kami butuh Tuhan. Tanpa ada unsur Engkau di dalam hidup kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, topang kami. Pegang hidup kami Tuhan. Sebab tidak ada sandaran yang lain. Hanya pribadi-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan hari-hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.